Selamat berjumpa kembali, sahabat YouTube, dalam perjalanan spiritual Sang Terpilih. Semoga sahabat YouTube semua selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki. Salam jabat hati, salam hormatku yang setinggi-tingginya, serta salam kasih sayangku yang seluas-luasnya untuk para pini sepuh, para spiritualis, dan para wali amanah senusantara. Sahabat YouTube, sebagaimana cerita yang lalu terhenti di Gunung Slamet, maka dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan kisah Sang Terpilih. Di dalam goa, Sang Terpilih diperlihatkan secara nyata oleh kakek Antaboga. Tampak emas yang begitu banyak, bahkan terdapat bank yang sangat luas. Menurut penjelasan beliau, di sana tersimpan dana amanah, dana revolusi, dana rasti, dan juga sampah. Sang Terpilih merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun, penjaga berkata bahwa semua itu tidak boleh diganggu karena memang belum saatnya. Hanya saja, sampah masih bisa disimpan. Meski demikian, Sang Terpilih menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk menguasai atau mengambil apapun, melainkan hanya ingin memastikan kebenarannya. Ternyata benar, apa yang pernah ia pertanyakan selama ini terbukti adanya, dan masih banyak lagi harta yang sebenarnya tersimpan di dalam sana. Singkat cerita, Sang Terpilih ingin keluar dari gua tersebut. Namun, pintu gua ternyata masih tertutup batu besar. Ia pun bingung dan berpikir keras. Tiba-tiba, terdengar suara memberi petunjuk. Kalau ingin keluar dari gua ini, hanya orang yang memiliki hak yang bisa melakukannya. Jika memang kamu yang berhak, cukup tempelkan tanganmu pada batu itu. Seketika, Sang Terpilih memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menempelkan tangannya ke batu. Alhamdulillah, batu itu langsung bergeser dan pintu goa terbuka. Menurut kisah beliau, setelah keluar dari tempat itu, Sang Terpilih kembali bergabung dengan rombongan. Juru kunci pun bertanya, "Aden tadi di dalam sedang melakukan apa?" Sang Terpilih balik bertanya, "Memang ada apa?" Juru kunci menjawab, "Saat Aden berada di dalam, kami semua di luar ini oleng, seperti sedang dilanda gempa. Kami bahkan sempat berpegangan pada tiang agar tidak jatuh." Sang Terpilih pun menjelaskan, "Memang tadi saya sempat menghentakkan kaki 3 kali, sesuai petunjuk yang saya terima di dalam." Mendengar itu, juru kunci berkata, "Pantas saja." Lalu juru kunci kembali bertanya, "Apa saja yang Adeng lihat di dalam?" Namun Sang Terpilih hanya menjawab, "Kalau soal itu nanti saja kita bahas, karena sangat sensitif." Singkat cerita, rombongan yang berjumlah sekitar 7 orang itu pun turun dari Gunung Slamet. Sesampainya di rumah juru kunci, Sang Terpilih berpamitan untuk pulang, namun kembali ditahan untuk bermalam. Meski demikian, Sang Terpilih tetap harus pulang karena masih ada tempat lain di Pulau Jawa yang harus ia kunjungi. Perjalanan pun berlanjut. Beliau bersama saudaranya kembali ke tempat asal, yaitu Pangandaran. Alhamdulillah, silaturahim dan perjalanan itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube, Sang Terpilih selalu berpesan karena beliau sangat menyayangi kita semua. Beliau selalu mengingatkan, intinya, mungkin tidak lewat tahun ini akan ada kejadian alam yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Alam sudah mulai bergerak. Selalulah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat YouTube,
Sampai di sini dulu cerita Sang Terpilih. Semoga kita semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.